Berdoa. Amin. Shalom. Ya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh pemeliharaan Tuhan. Kita ada sebagaimana adanya saat ini. Ya tentu bukan karena kuat gagah perkasa kita ya, tetapi karena Tuhan ya, Tuhan yang mengasihi kita. Bersyukur juga pagi hari ini ada bersama dengan kita Pak Pabris. Selamat pagi Pak. Tuhan sudah menolong perjalanan yang luar biasa yang sedikit mengkhawatirkan ya. Karena harus melintasi udara yang penuh dengan gejolak ya. Peperangan kemarin dan Tuhan sudah menolong. Pembacaan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 5. Nah, dalam kitab Yehezkiel ini kita masih melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada umat bahwa umat akan mengalami penghukuman, disiplin daripada Tuhan oleh karena kesalahan umat itu, karena dosa. Di sini akan kita lihat nanti bagaimana mereka menerima hukuman itu atau mendapatkan disiplin itu, dan alasannya memang karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Jadi orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan akan mengalami kehancuran. Untuk itu kita harus berjuang mau mendengar suara Tuhan. Di ayat pertama saya akan membaca untuk kita. Dan engkau anak manusia. Anak manusia yang disebut di sini adalah Nabi Yehezkiel yang punya arti dia adalah manusia biasa saja, ya, manusia yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Ambillah sebilah pedang yang tajam dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Ya, ambil dikatakan apa? Pedang untuk dipakai mau mencukur rambut dan jenggot. Wah, ini luar biasa ya. Ya, cukurlah rambutmu dan janggutmu. Dengan itu lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Ini apa maksudnya ya? Jadi rambutnya dicukur pakai pedang tadi sama janggut, kemudian diukur, ditimbang. Nah, sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu sesudah berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan letaklah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi setelah pengepungan, jadi setelah ya bangsa Yehuda, Yerusalem ya dikepung dan dihancurkan, ada orang-orang yang ikut, yang menyerah dan akhirnya ikut ditawan ke Babel. Tetapi ada yang tidak mau, ada yang tetap tidak dengar suara Tuhan, mereka melawan. Nah, kemudian yang tinggal ini ternyata dihabisi juga karena mereka melawan Tuhan, dan Tuhanlah yang menyelesaikan mereka yang tidak mau taat, yang tidak mau dengar suara Tuhan. Nah, jadi 3 bagian ini kita lihat, ini menunjukkan bagaimana mereka ya akan meninggal, akan binasa dengan 3 cara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 3 berkata begini, engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu, dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel, dan berkatalah kepada mereka. Jadi ini adalah lambang ya, peraga. Jadi Nabi menjadi alat peraga ya di tangan Tuhan supaya umat melihat akan keadaan seperti ini ya. Nah, beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa, kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya.
karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Jadi inilah dosa, inilah kejahatan yang dilakukan oleh umat pilihan ini. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, yang padahal bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tapi kelakuan mereka jauh lebih jahat dari bangsa-bangsa tadi. Kelakuannya apa? Kelakuannya adalah mereka memberontak, mereka menolak firman Allah. Hidup mereka tidak selaras dengan firman. Ya, jadi kalau hidup kita tidak selaras dengan firman, itu sama dengan kita memberontak kepada Allah. Ya, sama seperti seorang anak tidak mau dengar suara orang tua menyampaikan nasihat, menyampaikan petua atau meminta atau memerintahkan melakukan sesuatu, kemudian anak tidak mau dengar. Nah ini, jadi anak itu harus didisiplin karena tidak mau dengar-dengar dengan orang tua. Nah inilah yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat Yehuda. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Loh, kok malah mereka lebih senang dengan peraturan bangsa-bangsa lain dibanding dengan peraturan Allah, padahal umat itu sudah punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Allah. Mereka tahu siapa Tuhan, tetapi kecenderungan mereka mengikuti Allah-Allah lain. Kecenderungan mereka tergoda dengan gaya hidup bangsa-bangsa lain. Dan ini menyedihkan hati Tuhan. Nah, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Ayat 8, lihat aku sendiri akan menjadi lawanmu dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena kejahatan umat dan tidak mau bertobat, nah disinilah Tuhan akhirnya menghukum mereka. Tuhan tidak pernah benci mereka, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberi janji kepada umat ini. Tetapi karena umat itu ya tidak mau mengikuti perintah Allah, peraturan Allah, ya Allah harus disiplin mereka. Akulah, dikatakan Tuhan, ya aku sendiri menjadi lawanmu. Nah kalau Tuhan yang menjadi lawan umat itu, bagaimana bisa umat itu melawan Allah? Jadi segala sesuatu penderitaan yang terjadi itu memang Allah yang buat. Nah bangsa Babel hanya alat di tangan Tuhan. Ayat 9, oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Jadi suatu peristiwa yang mengerikan hanya sekali itu saja, tidak akan terulang lagi. Dan peristiwa itu akan mereka alami. Dan itu sangat mengerikan. Ya, dikatakan perbuatan yang belum pernah dikatakan, yang belum pernah kuperbuat. Jadi waktu Tuhan ya menyampaikan firman ini melalui Nabi Yehezkiel berkata peristiwa seperti ini belum pernah terjadi. Dan yang akan terjadi ini sangat mengerikan dan tidak akan terjadi lagi. Nah peristiwanya apa? Ya bagaimana umat Yehuda yang dibagi tiga tadi, sepertiga itu habis semua ya. Nah sebab itu di tengah-tengahmu ya ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya. Ini ada satu kelaparan yang terjadi sehingga mengerikan antara anak dan papa itu saling bunuh ya, makan ya. Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan. Jadi ada yang mati karena kelaparan ya. Yang tinggal diserakkan, dihamburkan semua penjuru angin. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan.
kejahatan mereka, perhatikan di situ dikatakan, engkau menajiskan tempat kudusku. Ya, gambarannya begini. Kita punya gereja, gedung gereja, ya kita lakukan ibadah, tetapi sebenarnya bukan ibadah kepada Allah. Kita bukan memuja Allah, tapi memuja yang lain. Tapi di gereja, ya jadi itu bait Allah, tapi di dalamnya yang kita lakukan adalah penyembahan kepada roh-roh jahat. Nah, kira-kira begitu. Dan ini akan melukai hati Allah. Nah, itu yang terjadi. Jadi Tuhan bilang, kamu menajiskan baitku yang kudus. Nah, itu sebabnya bait Allah kan hancur ya. Bait Allah, karena Tuhan Allah meninggalkan kemuliaan dari gedung itu, dari bait itu. Jadi tidak ada lagi kemuliaan Allah di baitnya itu. Karena Allah yang meninggalkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita melihat ayat 12, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar. Nah, ini yang tadi bagi 3 tadi ya. Sepertiga akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Ya. Kemudian sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Ya, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang. Jadi yang sepertiga mati kelaparan, kena penyakit sampar. Kemudian dikatakan sepertiga peperangan terjadi di kota. Ada musuh ya, mereka melawan Babel. Babel bunuh mereka, mati. Kemudian masih ada sepertiga, yang sepertiga ini lari, hamburkan, lari. Tapi ketika mereka lari, pedang Allah, ya ada dikatakan apa? Aku akan menghunus pedang dari belakang mereka, tetap saja mati. Jadi baik yang di kota karena kelaparan mati, yang berperang mati kena pedang, yang lari juga akan mati. Jadi tidak bisa melarikan diri dari Allah. Karena Allah yang menjadi lawan mereka. Dan mereka mau mencoba untuk bertahan, ya tidak bisa. Sementara sebagian yang mau tertawan, yang tidak melawan Babel, sudah dibawa ke Babel dan mereka aman. Mereka hidup. Tetapi yang tidak mendengar suara Allah ini, yang mereka mau mencoba melawan Babel, mereka tidak mau taat kepada Allah, kepada firman. Habis, selesai. Jadi kalau tidak mendengar firman, selesai. Coba katakan, selesai. Halo, yang di rumah kita nggak mau dengar suara Tuhan, selesai. Nggak bisa buat apa-apa kita. Tapi banyak orang ya, berjuang dengan kekuatannya sendiri, tidak mau tahu dengan Tuhan. Dia pikir dia sudah hebat. Ya, ada orang yang tadinya kuat, hebat, setelah sakit tak berdaya baru, aduh ternyata aku tidak hebat. Ya, memang kita nggak hebat. Yang hebat Allah. Untuk itu kita harus terus ya bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya menunjukkan bagaimana kedahsyatan hukuman itu, ya, bagaimana suasana yang menyedihkan. Ya, saya baca mulai ayat 16 lagi ya. 16 dikatakan, tatkala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu. Tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu. Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memunahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Jadi kalau Tuhan yang sudah bicara seperti itu, berarti nggak bisa dielakkan lagi. Ya, tidak bisa dielakkan. Nah, Yehezkiel sudah terlebih dahulu masuk dalam pembuangan di Babel. Di Babel lah dia mendapatkan firman. Dan masih ada orang-orang di Yerusalem. Yerusalem belum dihancurkan pada saat firman ini ya. Ini pemberitahuan kepada umat yang sudah terlebih dahulu di Babel. Kira-kira ini loh, kalian lihat loh, yang tinggal itu, yang tidak mau mengikuti firman, yang masih di kampung halaman itu, ya, yang masih di Yerusalem itu,
yang mau coba-coba melawan Babel, ya, yang mencoba-coba tidak dengar suara Tuhan, semua mereka akan habis. Nah, apa manfaatnya buat mereka yang sudah terlebih dahulu di Babel? Mestinya mereka harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya bersyukur. Tetapi faktanya tidak. Setelah di pembuangan pun mereka tetap mengeraskan hati. Ya, di pasal pertama kita lihat bagaimana Tuhan menyuruh Yehezkiel menyampaikan firman Allah, tapi umat itu tetap tidak mau dengar. Sudah masuk dalam pembuangan, di pembuangan juga enggak bertobat. Nah, bagaimana? Nah, ini kekerasan hati. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkhusus mereka yang masih di Yehuda, ya, yang melawan Allah, yang tidak taat kepada firman, mereka mengalami kebinasaan. Sepertiga penyakit sampar, kelaparan. Yang masih hidup, mulai yang berperang, kena bunuh. Sepertiga lagi masih hidup, coba melarikan diri, tetap di luar kota mereka mati karena dikejar oleh pedang. Ya, Tuhan yang melakukannya. Kebenaran firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya kita, ya, jangan coba-coba melawan Allah. Jangan coba-coba melawan firman. Jangan coba-coba meninggalkan firman. Yang mau kita lakukan adalah dengarlah firman. Terima firman. Lakukan. Maka dikatakan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi kita mau dengar firman, kita lakukan, maka kita berbahagia. Amin. Bapak Ibu di rumah, amin. Ya, pasti bahagia. Tuhan akan menuntun kita. Tapi persoalannya adalah hati kita ini loh. Untuk umat Israel dan Yehuda, jelas firman Tuhan katakan mereka tegar hati, tegar tengkuk, keras kepala. Ya, mungkin gak ada di antara kita yang keras kepala ya. Halo? Ya, coba lihat kiri kanan dan tanya keras kah? Bapak Ibu yang di rumah keras kah? Bertobat ya. Jadi memang suara nabi ya dari Yehezkiel sebenarnya terus mau meminta umat itu bertobat. Nah, bagi kita pun perlu melakukan pertobatan hari lepas hari. Karena kita ini lemah ya, roh penurut, daging lemah. Jadi kedagingan kita ini kita harus berjuang. Jangan ikuti keinginan daging, jangan ikuti keinginan dunia. Tapi ikutilah keinginan roh. Karena dengan mengikuti atau melakukan kehendak roh kudus, ya roh Allah, maka kita akan berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari terus bersemangat, hiduplah di dalam Tuhan. Ketika ada yang mengingatkan kita tentang dosa, tentang kesalahan kita, ketika firman disampaikan ya dan menunjukkan ada dosa yang kita lakukan, maka kita responi dengan positif firman itu dengan cara kita mau bertobat, ya, berhenti melakukan hal yang jahat, ikutilah firman Allah, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi di dalam tantangan pergumulan itu bisa kita hadapi dengan sukacita karena Tuhan beserta dengan kita.